Halo, salam sehat dari saya Maruli Sitorus. Hari ini kita akan mempelajari materi yang terbaru, yaitu bab yang selanjutnya, yaitu dari bangun ruang sisi lengkung. Tetapi kita akan mulai menghitung, yaitu tentang pengenalan tabung. Yang pertama, luas tabung. Kompetensi dasar 3.6 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan, volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui definisi tabung. 2. Mengidentifikasi sisi-sisi tabung. 3. Menentukan luas selimut tabung. 4. Menentukan luas permukaan tabung. Perhatikan gambar-gambar berikut ya, anak-anakku kelas 9. Perhatikan nih gambar-gambar yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang merupakan penerapan dari tabung. Nah, ini kalau kita lihat adalah pralon, ya, pralon yang selalu ada di rumah kita atau sering disebut dengan pipa, ya, di mana untuk menyalurkan air. Lalu ini ada drum yang biasanya untuk tempat oli atau bensin, minyak, ya. Ini ada terutama di bengkel-bengkel kalau kamu pergi ke bengkel. Yang ini adalah kaleng cat. Ya, kaleng cat biasanya untuk ngecat rumah atau pagar, ya. Lalu ini ada kaleng makanan, ya. Makanan kaleng yaitu sarden di sini. Ini juga terbuat dari kaleng yang bentuknya tabung. Nih, ada di rumah kita gelas, ya. Tapi ada juga gelas yang bentuknya bukan seperti ini, ya. Yang terakhir, ini adalah kumpulan minuman kaleng, di mana nih bentuknya kalau kita lihat bentuk tabung. Nah, inilah semuanya adalah bentuk-bentuk tabung yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran kongruen yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Baik nih kalau kita lihat, jadi ini ada sebuah tabung yang di bawahnya ini, bagian bawah ini adalah merupakan lingkaran. Dan bagian atas juga merupakan lingkaran. Jadi lingkaran yang di atas dan di bawah ini adalah kongruen. Ini tadi yang disebut kongruen, ya. Lalu dia dikelilingi oleh sebuah bangun atau bidang persegi panjang, yaitu yang kita sebut nanti ini namanya selimut. Ya, sebagian bawah inilah yang disebut dengan alas. Lalu lingkaran yang atas disebut tutup. Sedangkan inilah yang disebut dengan sisi lengkung. Dan sekaligus sisi lengkung ini disebut dengan yaitu selimut tabung. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti tabung terdiri dari 3 sisi. Ya. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Berarti tabung terdiri dari 3 sisi. 2 sisi merupakan yaitu sisi datar
yang bentuknya lingkaran, ya, yaitu alas dan atas. Dan sisi yang ketiga merupakan sisi lengkung yang kita sebut nanti namanya selimut. Jaring-jaring tabung. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring tabung? Jaring-jaring adalah yaitu kumpulan sisi-sisi dari tabung, ya, yang diletakkan sebagai di bidang datar sehingga sisi-sisinya merupakan bidang datar. Misalnya nih tabung, kalau kita lihat ini kita potong atau kita gunting nih, alasnya kita gunting, lalu ini sisi yang di atasnya ini juga kita gunting. Demikian juga yang ini kita gunting sehingga hasilnya nah seperti ini. Nah, inilah yang disebut namanya jaring-jaring tabung. Ya, ini tadi yang alasnya, sedangkan yang ini tadi yang sisi lengkungnya kita sebut namanya selimut. Sedangkan yang bagian atas disebut dengan tutup. Jadi ada 3 sisi ini. Nah, ini yang sisinya menjadi sisi datar, ya. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring daripada tabung. Paham ya, Nak ya? Ya, anak-anak terutama yang kelas 9 nih. Mudah banget kok tentang belajar matematik, apalagi tabung. Luas permukaan tabung. Nah, bagaimana menghitung luas permukaan tabung? Mari kita lihat. Kita berangkat dari yaitu tentang jaring-jaring tabung tadi. Karena jaring-jaring tabung tadi ini atau ini ya bentuknya adalah bangun datar sehingga bisa kita hitung nih luasnya. Nah, alasnya kalau kita lihat merupakan lingkaran, lalu yang atas juga merupakan lingkaran atau tutup. Sedangkan yang selimut kalau kita lihat nih merupakan persegi. Mari kita coba menyimak untuk menghitung luas tabung. Karena tadi tabungnya ini terbentuk dari 2 lingkaran yang kongruen, maka 2 kali luas lingkaran. Ditambah luas persegi panjang, yaitu yang disebut dengan selimutnya tadi. Nah, rumus luas lingkaran masih ingat anak-anakku? Iya, yaitu pi r kuadrat. Karena ada 2, berarti 2 kali pi r kuadrat. Ditambah P kali L, karena luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, untuk panjangnya ini, ya pada selimut ini adalah sepanjang ini sama dengan keliling lingkaran. Ya, jadi keliling lingkaran dia. Jadi panjangnya persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Atau keliling lingkaran adalah 2 pi r, ya. Lalu lebarnya, lebar persegi panjang ini merupakan tinggi dari tabungnya. Ya, tinggi dari tabung. Berarti kalau gitu menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali T. 2 pi r-nya tadi ini panjang daripada persegi panjang. T-nya lebar persegi panjangnya. Jadi 2 pi r. Dari sini kita lihat ada faktor yang sama, ya, ada faktor bersama, yaitu apa? 2 pi r. Nah, kita keluarkan nih faktor yang sama, ya. Kita keluarkan 2 pi r. Nah, kalau udah kita keluarkan 2 pi r, maka untuk yang r kuadrat tinggal r. Lalu sedangkan 2 pi r t, nah kalau udah diambil 2 pi r, maka tinggal t. Jadi 2 pi r dikali dalam kurung R tambah T. Selanjutnya, berarti itulah yang merupakan rumus daripada luas tabung. Ya, luas tabung seluruhannya. Yaitu jadi 2 pi R kali R tambah T. Bagaimana kalau nggak seluruhnya? Artinya menghitung luas tabung tanpa tutup. Ya, tanpa tutup nih. Bagaimana menghitung luas tabung tanpa tutup? Berarti sama dengan kalau tanpa tutup berarti ini lingkaran di atasnya nggak usah. Ya, jadi yang dihitung hanya luas alas ditambah luas selimutnya. Maka jadi alasnya karena bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran ditambah
luas persegi panjang. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat, ya. Ditambah PL. Panjangnya ini 2 pi R, yaitu lebarnya tinggi, ya. Maka 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, kita keluarkan ada faktor yang sama di sini, yaitu pi R. Ini juga ada pi R, ya. Kita keluarkan nih pi R-nya. Berarti pi R dikali R ditambah 2T. Nah, inilah yang merupakan luas tabung tanpa tutup, ya. Jadi luas tabung tanpa tutup pi R dikali R tambah 2T. Contoh 1. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Artinya, kita menghitung luas permukaan tabungnya keseluruhan, ya, keseluruhan. Mari kita lihat. Jari-jari tabungnya berapa? Iya, 7 cm. Tinggi tabung 10 cm. Maka luas tabung adalah 2 pi R, ya, rumus yang tadi, dikali R tambah T. Nah, kita ganti nih angka-angkanya. R-nya kita ada ganti dengan 7, T-nya kita ganti dengan 10. Ini ganti juga dengan 7. Sehingga jadinya 2 kali pi dikali 7 dikali dalam kurung 7 tambah 10. Nah, selanjutnya kita hitung nih. 2 kali 7 dapat 14. Nanti kali pi. Lalu 7 tambah 10 dapat 17. Berarti 14 pi dikali 17. Sekarang 14 kali 17. Dapat yaitu 238 pi centimeter persegi. Ya, sampai di sini boleh. Nah, sampai sini boleh. Tapi boleh juga kita teruskan, yaitu pi-nya kita ganti, ya. Pi-nya kita ganti yaitu dengan 22/7. Pi-nya kita ganti dengan 22/7, ya. Jadi pi-nya bisa kita ganti dengan 22/7. Tapi untuk pi kan bisa juga selain 22/7 ini, boleh juga yang lain adalah 3,14. Nah, 22/7 ini kalau dia jari-jarinya kelipatan 7, ya. Jari-jarinya kelipatan 7 kayak ini 14, lalu 21 dan seterusnya. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, jari-jarinya bukan kelipatan 7, ya, maka pi-nya yang dipakai adalah berapa? Yaitu pi-nya yang dipakai adalah 3,14, ya. Jadi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, yang dipakai pi-nya 3,14. Nah, ini kita kalikan. Nah, kita bagi dulu dengan 7, baru kita kalikan dengan 22-nya. Sehingga hasil terakhir yaitu dapatnya 748 cm persegi, ya. Jadi ini udah diganti pi-nya, sedangkan yang di atas belum. Ya, jadi boleh juga pakai pi, tapi boleh juga pi-nya kita ganti dengan harga 22/7 karena tadi R-nya kelipatan 7, ya. Tapi kalau R-nya bukan kelipatan 7, maka kalau mau diganti pi-nya dengan 3,14. Paham ya anak-anak ya? Gampang kok ya. Kita coba contoh yang kedua nih. Ada sebuah tabung nih, kaleng susu ya, yang sekarang lagi banyak dipakai orang, banyak penggemarnya, bir brand ini ya, apalagi musim Covid sekarang. Nah, ini pertanyaannya, sebuah kaleng susu berbentuk tabung ya, mempunyai diameter 10 cm dan tinggi
20 cm. Maka hitung luas label kertas yang akan ditempel di bagian selimut. Jadi begini nak, ya. Jadi ini kaleng tabungnya, kaleng susu ini dilabelin ini, diberi cap, warna, merek dan sebagainya, ya. Nah, ini labelnya nanti kita diminta untuk menghitungnya. Nah, sedangkan diameter tabung, ini diameternya, ya. Ini boleh saya beginikan, ini diameternya adalah 10 cm nih, 10 cm, ya. Nah, sedangkan tingginya, nih tinggi tabung, kita buat, nih tinggi tabung habis ini, ya. Tinggi tabungnya adalah 20 cm, nih 20 cm. Bagaimana menghitung labelnya? Labelnya, mari kita lihat nih labelnya, ya. Nih labelnya. Nah, ini labelnya. Setelah dibuka nih labelnya digunting, nah ini hasilnya labelnya. Berarti sama aja kita di sini menghitung selimut. Ya, menghitung selimut nih. Jadi kita menghitung selimut tabung. Jadi ini sama saja selimut, ya. Selimut tabung, ya, nih tabung. Nah, jadi selimut tabung yang kita hitung. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kalau kita ketahui ini selimut tabung ini kan merupakan persegi panjang, tapi panjangnya ini merupakan keliling lingkaran. Berapa rumus keliling lingkaran? Masih ingat? Iya, yaitu 2πr. Sedangkan tingginya, tadi diketahui tingginya berapa, ini merupakan sama aja sama lebar kan? Nah, lebarnya berapa? Yaitu 20 cm, ya, 20 cm. Baik, kalau gitu kita lanjut. Berarti kalau gitu luas selimut, ya, selimut kita tulis nih luas selimut. Jadi karena selimut aja yang kita hitung sama dengan yaitu panjang kali lebar. Panjangnya nilainya keliling lingkaran ini, nih keliling lingkaran. Berarti 2πr dikali lebarnya adalah tingginya, yaitu 20, ya, kali 20. Berarti kalau gitu ini 2π, ya, dikali jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya adalah di sini diameter 10 ya, cm, berarti jari-jari berapa? 5 cm, ya. Ini jari-jari 5 cm, berarti R-nya nih 5, nih 5 lalu dikali dengan 20. Nah, kita kalikan 2 kali 5 kali 20 dapat berapa? Iya, bagus. Dapat 200 pi, yaitu cm persegi. Bagus banget ya. Mudah banget kok ya. Tuh. Nah, itu dapatannya jadinya 200 pi cm persegi. Kalau pi-nya kita ganti, sekarang pi-nya ganti. Ganti dengan berapa nih? Iya, ya, kita ganti pi-nya dengan 3,14. Kita ganti dengan pi 3,14. Kenapa diganti dengan 3,14? Kok bukan 20-27? Karena jari-jarinya ini bukan kelipatan 7. Ya, 5 ini kan bukan kelipatan 7. Nah, sekarang lanjut. Kita kalikan 200 kali 3,14. Dapat berapa? Iya, 628 cm, ya, persegi. Nah, itulah jawaban terakhirnya. Tapi sampai sini aja udah boleh. Ya, cukup mudah kan ngitung luas tabung? Baik, nak. Nah, sekarang sebagai bahan yang udah kamu pelajari, ini ada latihan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Coba kamu kerjakan. Saya yakin anak-anakku kelas 9 bisa menyelesaikannya, mengerjakannya dengan baik. Akhir kata,
Saya ucapkan terima kasih di pertemuan saat ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya membahas materi volume tabung. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali.